Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamida. Saya berasal dari Garut Bayongbong. Saya akan menjelaskan tentang kecerdasan emosional untuk memenuhi salah satu tugas mandiri saya sebagai mahasiswa, yaitu di Universitas Pancasakti Bekasi. Kebetulan mata kuliah ini diampu oleh Ibu Yozi Dwi Kayani MPD. Minggu kemarin saya sudah belajar tentang kecerdasan emosi dan diberi slide oleh ibu dosen. Kemudian sekarang saya akan mencoba untuk memaparkan kembali apa yang telah disampaikan oleh ibu dosen tersebut. Mari kita simak pemaparan berikut. Kali ini saya akan membahas tentang emotional intelligence. Sejarah perkembangan emotional intelligence. Perbedaan sebelum kita mengenal sejarah tentang perkembangan emotional intelligence, mari kita simak dulu perbedaan apa perbedaan dari emotional intelligence dan emotional quotient. Kedua istilah tersebut adalah sama-sama yang kita kenal dalam istilah kecerdasan emosi. Namun apa yang membedakannya yaitu emotional intelligence yaitu kemampuan seseorang dalam mengendalikan dan mengekspresikan emosi serta memahami kondisi emosi orang yang ada di sekitarnya. Kemudian, apa yang dimaksud dengan emotional quotient adalah alat ukur untuk mengukur kecerdasan emosi seseorang. Nah, setelah itu mari kita simak siapa orang yang pertama mengenalkan pada dunia tentang kecerdasan emosi. Pertama kali dikenalkan oleh Wayfield pada tahun 1985 dalam studinya yaitu Developing Emotional Intelligence. Kemudian setelah Wayfield ada lagi yaitu Profesor Psikologi John D. Mayer di University of New Hampshire dan Peter Salovey yaitu President of Yale University. Menurut buku Emotional Intelligence, mengapa Emotional Intelligence lebih penting dari IQ? Karena dengan kecerdasan emosional tersebut, seseorang dapat menempatkan emosinya pada porsi yang tepat, memilih kepuasan dan mengatur suasana hati. Kompetensi IQ terbagi menjadi 5, yaitu kesadaran diri, yang kedua kemampuan mengelola emosi, yang ketiga bagaimana menggunakan emosi secara positif, kemudian keempat kemampuan berempati, dan kelima hubungan sosial. Kemudian dikerucutkan lagi menjadi kesadaran emosi, penyadaran emosi, kemampuan orang untuk memotivasi empati, hubungan sosial. Proses kematangan IQ menurut Daniel Goleman terbagi menjadi 4. Yang pertama, kesadaran diri, yaitu self-awareness. Kemudian yang kedua, pengelolaan diri atau self-regulation. Yang ketiga, penyadaran orang lain. Dan yang keempat, yaitu keterampilan sosial. Jadi menurut Goleman, emotional intelligence adalah kemampuan untuk mengelola diri dan orang lain yang mencakup kemampuan untuk menyadari dan mengelola diri serta kepekaan terhadap orang lain dan mengelola hubungan yang positif dengan orang lain. Kemudian dipaparkan lagi yaitu kompetensi IQ. Yang pertama, self-awareness atau penyadaran emosi diri, self-assessment, kemudian percaya diri. Yang kedua yaitu self-regulation, kontrol diri, mempercayai dan dipercaya, disiplin dan tanggung jawab, kemudian kemampuan adaptasi dan inisiatif. Yang ketiga yaitu social awareness, empati, orientasi service, penyadaran organisasi. Kemudian ada social skill. Yang pertama membangun hubungan dengan orang lain, mempengaruhi atau influence, komunikasi, manajemen konflik, kepemimpinan, katalis perubahan, membangun ikatan dan kerjasama kolaborasi. Pada perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan bisa mempunyai keterampilan emotional intelligence, yaitu mengenali diri sendiri, kemudian memanage dan
berpikir secara IQ, serta mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada 12 topik yang akan kita pelajari. Setelah dipaparkan tentang selain emotional intelligence, maka dapat disimpulkan bahwa emotional intelligence adalah kemampuan memanfaatkan dan mengendalikan perasaan seseorang untuk diri sendiri dan orang lain, serta menggunakan perasaan-perasaan itu untuk memandu pikiran dan tindakan. Hal ini sangat penting bagi kita, terlebih kita sebagai makhluk sosial yang tidak bisa terlepas dari orang. Apalagi kita sebagai pendidik, maka kita harus mempunyai kemampuan untuk membaca dan memahami emosi anak didik kita. Baik sahabat, mungkin itu yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.